Gue tuh dibilang playgirl karena ganti-ganti cowok. Tapi itu kan jadi capek ya. Maksudnya Betul. kayak kita harus pura-pura kayak gitu untuk fulfill egonya laki-laki gitu. Jadi gue tuh peka banget kalau misalnya ada orang yang aduh kayaknya dia ngeliat gue as a competitor deh, bukan sebagai partner. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya. Di episode kali ini gue hadir bersama Trans Fashion dengan brand Furla. Furla merupakan brand asal Italia favorit gue yang sudah ada sejak 1927 dan konsisten dengan kualitas, kreativitas, dan a contemporary Italian lifestyle-nya dengan produk-produk yang menarik mulai dari tas, sepatu, dan aksesoris untuk laki-laki dan juga perempuan. And what I admire most from this brand, Furla always creates their masterpieces from year to year with a foot grounded in its solid past of time-honored craftsmanship, artisanal expertise, a sense of beauty, and innovative designs. Dan yang tidak kalah spesial, hari ini gue kedatangan sosok anak muda multi talenta, seorang aktris, penyanyi, presenter, produser, dan juga womanpreneur. Langsung aja kita sambut Prilly Latukonsina. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Hari ini super spesial teman-teman, karena gue kedatangan satu bintang tamu yang sangat spesial, multi talenta. Hai Prilly. Hai. Akhirnya juga. Kita baru pertama kali ketemu loh. Iya, padahal temen kita sama ya. I heard so many things about you. Thank Good you. things. Okay, I hope it's good thing ya. Good things. Happy bisa ketemu. Sama happy juga. Walaupun tadi ini ya macet banget ya. Macet banget, oh my god, dari Tangerang. Maaf ya, rumahnya jauh nih, luar kota jatuhnya. Thank you banget Prilly udah nyempetin untuk ngobrol-ngobrol. Iya dong. By the way ini udah 2000, udah mau akhir 2021. Gila gak sih, gak kerasa ya. Cepet banget ya. Kayak cepet banget sih waktu. Cepet banget ya. Pelajaran apa yang paling berharga yang kamu lewatin di tahun 2021? Aduh, banyak banget. 2021 sih tahun yang benar-benar penuh tantangan banget. Kayak betul. lifestyle-nya berubah banget. Betul. Cara kita kerja juga berubah banget. Betul. Terus di 2021 ini kan aku juga mulai di belakang layar kan, nge-produce. Dan itu kan jadinya health protokolnya harus ketat banget. Tantangannya udah beda lagi tuh. Yes, budget produksinya jadi tambah dan Betul. segala macam. Jadi luar biasa, tantangan yang luar biasa, cuma banyak banget berkahnya sih di 2021. Jadi bersyukur juga. Aku juga merasa berkahnya lumayan banyak sih Iya di kan? tahun Aduh, ini. Tapi yang penting tahun adalah depan kita juga bisa adaptif gak sih Prilly? Yes. Iya kan, itu yang paling penting. Karena mungkin kita kerja di industri kreatif ya. Betul. Sektor-sektornya yang memang beradaptasi terus. Betul. Kayak film bisa beradaptasi, Betul. kita bisa tayang di digital sekarang. Bener. Fashion beradaptasi. Bener. Jadi kayak memudahkan kita untuk terus sustain. Iya benar, tergantung kitanya aja. Tergantung kitanya aja pengen kerja lebih keras apa Iya enggak. bener Iya banget. kan? Kalau kejutan di 2021 apa? Kalau kejutan buat gue adalah gue dilamar 2021. Oh, Kalau kayaknya itu kejutan yang akan masih lama aku hadapi. Kayak masih beli sendiri nih. nggak apa-apa, yang penting bisa beli sendiri. Ya, ini beli sendiri ya. Kejutannya adalah, ini lucu sih. Mungkin kejutannya itu dari 2020. Oke. Jadi kejutannya itu tiba-tiba pas udah 6 bulan lockdown di rumah aja, tiba-tiba udah telepon gitu dari salah satu produser kayak, mau gak main series gitu sama Reza Rahadian. Iya. Dan gue tuh ngefans banget sama Reza Rahadian. Semua orang udah tahu, jadi gue udah gak malu lagi untuk mengakui ini gitu. Kalau gue ngefans banget sama Iya, dia. kayak semua orang udah tahu film-filmnya gue selalu nonton. Terus Iya. kadang gue suka ngasih review ala-ala gitu. gitu, ngasih review lewat video kayak filmnya. Terus kayak pernah ada tawaran beberapa film sama Kak Reza tuh selalu gagal karena kayak muka gue terlalu muda. Jadi kayak aduh nggak bisa nih kalau ini Prilly terlalu muda mukanya gitu-gitu. Jadi kayak aduh belum rezeki ya. Tiba-tiba emang dapet peran yang umurnya beda jauh. Oke. Jadi kayak emang cocok. Terus kayak nggak nyangka aja sih. He's my idol. I admire him so much gitu. I admire his work and everything. Terus tiba-tiba bisa main sebuah series jadi pasangan. Abis itu sekarang kayak semua orang ngejodoh-jodohin. Kayak nggak nyangka aja kayak bisa terjadi gitu. Itu mungkin kejutan. Itu kejutan ya. Gimana rasanya bisa kerja bareng sama Reza Rahadian?
seru banget. Orang kan kiranya kayak gimana kerja sama Reza Radian, deg-degan gak sih acting sama dia udah gila pemenang Citra dan prestasinya banyak banget. Tapi surprisingly dia itu orang yang malah sangat membuat lawan mainnya itu nyaman. Jadi tuh kita nggak ada apa ya, kayak nggak ada jarak, terus sama sekali nggak ada rasa deg-degan gitu, nggak ada rasa insecure bisa beradu acting sama dia, malah jadinya enak banget gitu. Menyenangkan. Itu kejutan yang manis ya, Prilly? Itu kejutan yang manis. Kejutan yang manis. Kalau kejutan yang lumayan agak deg-degan adalah ketemu sama partner bisnis terus buka bisnis baru. Itu lumayan deg-degan karena kayak berani banget gue gitu, tapi karena ketemu sama orang yang tepat jadinya kita bisa menciptakan satu produk yang insya Allah bisa sustain gitu. Nah oke, ngomongin tadi kamu gara-gara kamu ngomong bisnis, menurut kamu kayak tantangan yang paling berat membuka satu bisnis atau memulai satu bisnis, apalagi di masa sekarang tuh apa sih, Prilly? Lifestyle yang berubah. Betul. Dulu kan orang kayak kita buka restoran tuh kalau misalnya awareness-nya udah ada, terus makanan kita enak, rame gitu, karena semua orang makan kebutuhan primer kan itu. Betul. Kita pasti makan. Cuma sekarang orang masak di rumah karena masak di rumah lebih hemat. Jadi orang untuk kayak nge-deliver makanan itu jarang. Betul. Terus kita akhirnya kalau buka bisnis tuh harus bener-bener menciptakan suatu produk yang solutif gitu. Kira-kira ini produk bisa gak ya jadi solusi perubahan gaya hidup customer kita. Nah itu kan kita jadi muter otak lagi kan, harus lebih kreatif lagi nih dalam menciptakan satu produk gitu. Yang akhirnya buka restoran ala-ala piknik gitu. Jadi kalau datang jadi kalau datang ke restoran duduknya tuh bukan di meja tapi kayak di bawah gitu, kayak ala-ala piknik. Supaya orang kan kayaknya kurang piknik ya sama pandemi ini. Kurang hiburan Pokoknya ide-ide gila apalah yang kira-kira bisa masuk di gaya hidup sekarang gitu. Bener, apalagi karena sekarang tuh berubahnya cepet banget gak sih, Prilly? Berubahnya cepet banget, terus trennya juga berubah terus cepet. Terus kompetitor semakin banyak tuh. Jadi kita harus bisa terus bertahan dan jangan kalah nih kreativitasnya gitu. Dan menjadi pengusaha itu is a never ending marathon gak sih? Bener. Bukan kayak lari sprint satu kali selesai, tapi kayak gak selesai lo harus terus berinovasi. It's never ending stress. Kayak tiap hari. Iya, I feel you. Parah, pagi-pagi kita harus menerima laporan penjualan lah terus keluhan apa. Itu gila banget sih. Balik lagi ke creative industry, ke entertainment industry. Kan kamu tuh masuk ke entertainment industry udah dari kecil kan ya, Prilly? Yes. 2010? 2010 ya. Berarti kamu berapa ya? Kamu tuh 96 kan? Sama kayak aku ya? Iya. Itu satu angkatan. Iya, pokoknya I was 13 waktu aku pertama kali ditawarin bolang, bocah petualang. Bayangin gak bocah petualang, terus aku ditawarin 2 episode doang. Itu udah seneng banget ya. Udah seneng banget kayak apa ya, karena nggak pernah nyangka bisa terjun di creative industry gitu. Karena aku lumayan old school, keluargaku kecuali mama lumayan old school. Jadi kayak keluargaku tuh ngerasa profesi yang menjanjikan adalah profesi seperti dokter, PNS dan semuanya gitu. Jadi memang dari awal dididiknya untuk ke arah situ gitu, sekolah. Gitu. Iya. Cuma mamahku ini kayak ngelihat nggak juga maksudnya mama kamu lebih open minded creative industry juga lebih ini. Papaku juga akhirnya kayak iya sih gitu. Ya udah kalau mau coba. Akhirnya mamaku tuh yang suka kayak ngumpet-ngumpet ngefotoin aku, kirim ke PH. Kan zaman dulu kan kita kirim ke PH gitu kan, foto cetak gitu kan, kirim ke PH dan segala macam. Terus trial sanggar. Sampai akhirnya ketemu sama orang di sanggar untuk bolang itu. Untuk bolang namanya Kak Dini. Halo Kak Dini, Trans 7 kan waktu itu. Oh gitu. Iya benar-benar. Berarti kamu dari kecil apakah emang cita-citanya udah pengen masuk ke entertainment industry, emang udah suka sama creative industry, atau apa sih dulu cita-citanya? Aku suka sama creative industry, kayak suka nyanyi, suka kayak gaya-gayaan di depan kaca gitu. Tapi cita-citanya tuh sebenarnya I really wanna be a doctor or teacher. Oh gitu. Jadi aku suka banget dulu kayak main ngajar-ngajaran, main dokter-dokteran karena emang cita-citanya ke situ. Makanya lumayan sekolah, nerd, bimbel dan segala macamnya gitu kan. Terus karena aku ngerasa kayak dulu kan kita ngelihatnya jadi artis tuh susah banget kan, kayak nggak ada channelnya gitu, kayak jauh banget. Dulu kan kita harus casting ke PH, nggak ngerti juga dulu gimana caranya. Kok sekarang kan ada Instagram, TikTok gitu sekarang kan. Lebih gampang orang untuk ngelihat kita betul. Gitu. Dulu siapa yang mau ngeliat kita, nggak ada sosial media kan. Masih SMP juga mau main apaan, Friendster dulu adanya. Iya benar. Kayak PH juga nggak buka Friendster. Lo punya Friendster dong dulu. Yang dihias-hias. Friendster ada lagunya nggak? Ada. Gue juga. Terus dihias-hias pakai ya ampun warna-warni gitu, tulisan warna-warni. Kan nggak mungkin PH ngelihat itu ya kan. Bener. Nah akhirnya kayak jauh banget lah, kayak nggak mungkin banget gue jadi artis, mikirnya gitu kan. Terus dulu kan
artis-artisnya adalah Luna Maya, Arumi Bashin, cantik, tinggi. Gue ngaca kayak kentang gitu, nggak mungkin bisa jadi artis, ngerasa itu gitu dulu. Jadi kayak nggak mungkin lah. Creative industry kayak nyanyi atau acting it's just my hobby, suka aja, tapi cita-citanya tetap menjadi dokter gitu. Jadi sekolah sampai masih pas bolang, terus Koki Cilik juga nge-host 1 tahun setengah, itu juga masih yang kayak oh ya udah ini cuma hobi tapi tetap sekolah. Akhirnya gue tuh kayak obses banget pengen masuk satu SMA inilah gitu. Terus masuk, terus tiba-tiba pas udah masuk ke SMA itu udah berhasil masuk ke SMA negeri, ada tawaran series. Jadi kayak dulu series weekly gitu. Dan kebetulan itu adalah series yang gue nonton terus. Gue emang suka sama itu series. Jadi kayak mimpi dong, kayak gitu ya. Gimana nih kok ditawarin series ini gitu kan. Terus akhirnya ya udah deh mau, terus nggak bisa bagi waktu sama sekolah, akhirnya homeschooling. Pas homeschooling tiba-tiba kayak tawaran tuh ada terus aja gitu, tawaran casting, tawaran untuk main, dan akhirnya sampai sekarang. Nah, selain tadi kan kamu bilang kan bahwa beda banget nih karena dulu nggak ada social media dan segala macam. Tapi selain itu apa yang kamu rasakan perubahan di creative industry dulu sama sekarang? Kalau sekarang pertumbuhannya lebih cepat sih. Orang untuk berkarya tuh jadi lebih berani ya, karena platformnya banyak gitu. Kayak sekarang OTT company udah banyak yang masuk ke Indonesia. Jadi kita kalau mau berkarya juga wadahnya nggak cuma satu. Mungkin kalau film dulu cuma bioskop. Terus kalau series atau sinetron TV, sekarang udah ada berbagai macam OTT platform. Jadi creative industry justru sekarang lebih bertumbuh banget. Berkembang banget. Banyak PH-PH baru yang punya kesempatan. Kayak gue bikin PH, masih PH kecil, tapi punya kesempatan untuk bisa produksi, tayang di OTT gitu dan dilihat sama orang. Kalau dulu kan kayak susah banget kita untuk masuk TV kan. Pasti satu TV kan punya in-house atau PH yang emang udah kerjasama sama dia. Kalau sekarang PH-PH kecil bisa punya banyak kesempatan. Anak-anak muda tuh bisa punya banyak kesempatan untuk berkarya. Jadi pertumbuhan teknologi yang kayak sekarang, walaupun buruknya adalah banyak yang sensasi, terkenalnya karena sensasi atau terkenalnya cepet, abis itu turunnya juga cepet. Tapi juga pertumbuhan creative industry secara menyeluruh tuh lebih pesat justru. Gitu. Makanya menurut aku kayak penting banget ya bahwa pelaku industri kreatif tuh harus punya entrepreneurship mindset gak sih Prilly? Betul banget. Biar kita bisa lebih sustainable nih. Yes, dan melihat peluang yang ada gitu. Menggunakan teknologi dengan hal yang benar gitu. Iya benar, bukan kita yang diperbudak sama. Bukan kita yang diperbudak sama teknologi. Justru kita yang menggunakan teknologi jadi kita, tools untuk kita bisa meraih mimpi kita. Setuju banget. Nah berarti kan kita tahu ya Prilly bahwa untuk menjadi Prilly yang sekarang itu kan pasti butuh proses yang panjang banget ya kan. Jatuh bangun, kerja keras dan segala macamnya. Selama proses itu, value apa sih Prilly yang kamu pegang? Kalau misalkan lagi kayak down, jatuh dan segala macam, apa sih value yang kamu pegang dan bikin kamu kayak oke, gue harus bangkit lagi nih? Kayak gue tuh selalu mikir semua rasa yang kita rasain tuh sementara, pasti ada akhirnya gitu. Kayak misalnya kita lagi sedih nih, ya jangan terlalu sedih-sedih banget, karena ya ini pasti bakalan hilang kok sedihnya. Entah 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun, tapi pasti hilang gitu. Begitupun juga kalau kita bahagia, jangan terlalu bahagia dan jangan terlalu takabur juga. Ya misalnya kita bahagia, takabur kayak we're gonna happy forever. Ya enggak, pasti nanti akan ada musibah, akan ada apa. Jadi kita tuh harus punya mental baja, mental yang siap akan segala kondisi yang akan terjadi gitu. Kayak misalnya kalau gue lagi jatuh banget, misalnya digosipin apa atau tiba-tiba pengen suatu pekerjaan nggak dapet gitu kan. Gue selalu mikir ya ini sedihnya akan sementara, tapi pasti di depan sana akan ada sesuatu rezeki lain yang penggantinya gitu. Karena gue percaya rezeki memang harus dijemput tapi nggak akan ketuker. Jadi itu sih value yang gue tanemin adalah semua itu sementara. Jadi kalau misalnya kita lagi down, jangan terlalu down banget, justru kita harus kuat untuk ngadepin segala kondisi gitu. Prinsipnya bersyukur ya sebenarnya. Prinsipnya bersyukur gitu. Jadi kayak jangan melihat sisi itu dari sisi yang negatifnya doang. Kayak gue sedih banget, gila nggak dapet peran ini peran yang gue pengen banget. Tapi mungkin sisi positifnya ada skrip yang lebih cocok, yang lebih baik di depan sana gitu. Tadi lo ngomongin soal gosip. Ya kan, lo bilang bahwa kayak kadang-kadang suka gitu kan baca gosip sendiri. Apa sih gosip paling konyol yang pernah lo baca tentang diri lo? Gue tuh dibilang playgirl karena ganti-ganti cowok. Padahal tuh kayak gila, gue tuh temenan sama cowok semua kebanyakan. Sama cewek juga kayak temenan sama semua orang gitu lah. Terus gue tuh orangnya bukan tipe yang baperan kayak kalau diajak jalan sama cowok gue akan ngerasa GR gitu kayak cowok suka sama gue. Enggak. Gue santai kan. Santai aja kalau misalnya tiba-tiba diajak makan berdua, ya emang kenapa? Santai. Iya bener. Aja, Mungkin gitu. cowoknya baper sama lo.
Masa sih? Iya, bisa jadi gak sih? Atau mungkin emang kayak males rame-rame aja gitu. Iya, kayak bener. Jadi gue tuh kayak waktu dulu zaman-zamannya akun gosip lagi gila-gilanya yang semua orang bisa ngirim candid. Iya. Gue tuh banyak banget masuk akun gosip karena candid gue di mall sama cowok-cowok yang berbeda. Beda iya, karena tuh teman-teman lu doang Temen-temen gue sebenarnya. semua gitu. Dan kebetulan memang teman-temannya yang di industri ini. Jadi kan kayak, hah sama ini? Terus besoknya ganti lagi, hah siapa nih? Terus sama ini lagi. Terus kayak ada satu artikel yang nulis kayak, ini dia cowok-cowok yang pernah sama pria. Terus ditulis semua cowoknya, gue yang kayak gila ini apaan sih orang teman-teman semua. Jadi kayak males banget gue dibilang playgirl, banyak cowoknya gitu, kayak aneh banget. Tapi kadang tau gak sih yang lucu adalah biasanya kalau misalkan kita dibilang playgirl gitu ya, itu kan kayak kayak negatif banget. Tapi kalau misalkan kadang-kadang playboy malah oke, kalau keren deh karena lo playboy ya kan. Exactly. Jadi kalau cowok mantannya banyak, itu achievement. Betul. Terus cowok bisa kayak pakai alasan, ya kan belum nikah, gue harus memilih yang terbaik buat gue. Tapi giliran cewek yang misalnya track recordnya banyak, itu kayak murahan ya gini. Ya itulah sistem patriarki yang ada, masih kencang banget. Makanya kita ngomongin soal cewek sekarang. Sebagai perempuan yang lo multitalenta, lo berkarir juga, apa sih tantangan terbesar lo sebagai perempuan berkarir? Prilly, coba lo cerita. Tantangan terbesar adalah dalam terutama dalam mencari pasangan ya. Tantangan terbesar gue. Tantangan terbesar gue. Itu tantangan terbesar gue karena I have to deal with their insecurities. Aduh, oke. Kayaknya ego laki-laki itu jadi tanggung jawab gue gitu. Kenapa sih gitu? Misalnya gue tuh sering banget bahkan di keluarga misalnya kayak gue lagi cerita nih tentang visi gue. Oke, abis lulus S1 aku pengen ambil S2 di sini. Kenapa? Karena aku pengen buka ini nanti di 2025. Jadi gue tuh udah ada visi sampai kayak di 2025. Udah ada plan lah. Udah ada plan, pokoknya before 30 gue harus punya ini gitu-gitu segala macam. Masih ada loh di keluarga atau di lingkungan terdekat ya, masih yang kayak ngapain sih lo pinter-pinter, ntar gak ada yang mau loh. Dan itu gue capek banget. Gue pernah banget digituin. Pasti lo juga sering lah digituin. Kayak lo tuh jangan terlalu, nanti orang tuh takut sama lo. Exactly, lo jangan terlalu mandiri. Lo harus agak-agak turun-turun dikit lah. Iya, bahkan gue pernah dinasehatin. Jadi gue pernah curhat gitu lah sama orang kayak, kenapa ya kayak gini nih, emosi kenapa gue. Ya kayak gini. Sama gue juga emosi banget kalau kayak gini. Terus dia bilang gini, sometimes ini emang udah kutukan buat perempuan, kita tuh harus pura-pura bego di depan laki-laki. Aduh, iya males banget. Oh my god. Gue tuh kayak gitu, pura-pura bego gimana? Nanya aja, even though you already know the answers. Nah itu akhirnya gue lakuin. Kadang gue suka pura-pura nanya, padahal gue udah tahu jawabannya apa gitu. Kadang karena gue hanya ingin memberikan mereka bagian kalau mereka tuh gue butuhin kok gitu. Tapi itu kan jadi capek ya. Maksudnya kayak kita harus pura-pura kayak gitu untuk fulfill egonya laki-laki gitu. Makanya kalau gue nyari pasangan dari PDKT pun gue udah ngomong kayak gue tuh tipe perempuan yang sendiri banget nih apa-apa. Jadi lo jangan sakit hati kalau gue nggak nanya lo atau kayak ngerjain semuanya sendiri. It doesn't mean I don't need you or anything, tapi kayak gue udah biasa mengerjakan semuanya sendiri gitu. Bahkan nanya ke orang tua aja tuh jarang banget karena emang dari dulu dididiknya tuh begitu kan sama orang tua. Kita nggak enak kalau untuk nanya ke orang tuh, bukan karena kita ngerasa so pinter, tapi nggak enak buat minta tolong sama orang tuh, takut ngerepotin. Sesimpel itu sebenarnya gitu. Dan kalau bisa dikerjain sendiri kenapa harus minta tolong kayak gitu kan. Cuma kan kadang cowok nggak bisa ya. Jadi tantangan gue adalah mencari jodoh. Mencari pasangan yang tepat dan bisa mengerti sisi kemandirian gue dan tidak insecure sama kemandirian gue ini gitu. Tapi itu penting banget sih, karena menurut gue cowok yang keren tuh adalah cowok yang secure. Iya, secure sama dirinya sendiri. Sama dirinya sendiri, bener. Karena kalau dia udah secure sama dirinya sendiri, dia gak akan insecure sama achievement cewek. Betul, dia gak akan kenapa-napa. Justru dia membiarkan dan mensupport ceweknya biar lebih bersinar. Iya, biar bertumbuh gitu. Jadi support system gitu kan. Dia gak masalah, dia gak mikirin gue akan berjalan di belakang atau di depan. Yang penting beriringan gitu. Kita kan juga sebagai perempuan nggak ada ego yang kayak gue harus di depan, lo di belakang gue ya. Gitu. Nggak ada. Gue tuh cuma pengen kita beriringan gitu, nggak ada yang di belakang, nggak ada yang di depan, just beriringan gitu, support each other gitu. Cuma nggak banyak orang yang ngerti, nggak banyak cowok yang ngerti itu. Tapi gue it's a partnership kan? It's a partnership, it's not ownership. Exactly. Betul. Kalau kita pacaran, it's relationship, nggak ownership. Lo nggak memiliki gue sepenuhnya. Gue juga punya keluarga gue punya di pekerjaan gue, mereka juga punya gue as a leader, as a producer or everything.
Jadi gue nggak sepenuhnya punya lo, waktu gue nggak sepenuhnya punya lo gitu. Dan kadang di saat gue pengen sendiri juga jangan sakit hati karena gue juga punya diri gue sendiri. I need me time gitu. Cuma ya gue nggak menyalahkan cowok-cowok itu karena memang sistem patriarki itu udah ada dari dulu. Dan kita kadang nggak sadar kalau kita patriarki. Patriarki itu juga kadang suka cewek juga bisa jadi patriarki gitu. Karena yang suka ngatain cewek pinter juga kadang cewek gitu. Ngapain sih ujungnya di dapur dan segala macam, itu kadang perempuan juga. Itu yang bikin sedih sih. Kok gimana ya, kita padahal berusaha menjadi perempuan yang baik dan perempuan yang seperti ini karena kita berharap kita bisa menjadi inspirasi perempuan lain dan kita bisa mensupport perempuan lain untuk maju juga. Tapi ternyata kita dibully sama perempuan juga. So it's weird for me. Sedih ya ngelihatnya. Sedih ya. Tapi gue merasa gini sih, menurut gue ya Prilly, ini ya dari gue, kan gue tuh sekarang di industri ini, apalagi kalau lagi meeting lu juga pasti merasakannya sama. Pasti kan male dominated kan? Oh iya. Iya dong. Kan ketemu cowok-cowok dan segala macam. Gimana sih cewek-cewek gitu kan? Gue cewek sendiri di salah satu perusahaan gue. Nah, jadi gue kadang-kadang suka merasa kayaknya kadang-kadang tuh perempuan itu kayak merasa berkompetisi sama perempuan lain karena mereka merasa fieldnya tuh terbatas. Tapi padahal itu kan cuma di mindset mereka doang kan. Itu glass ceiling yang mereka bikin sendiri. Padahal harusnya mereka bisa sadar bahwa this is not about competition perempuan sama perempuan. Betul. Harusnya kalau perempuan ada satu perempuan yang lebih unggul atau lebih sukses, ya kita harusnya mendukung dong, nama support. Harusnya mendukung, mensupport, dan sebenarnya perempuan itu bisa bersinergi untuk membuat sesuatu. Semakin banyak perempuan di atas, semakin kita terbuka kan, semakin kita menggandeng satu sama lain kan. Kita bisa maju bareng-bareng gitu. Jangan kan di dunia bisnis, di entertainment industry juga sangat seperti itu gitu. Jadi kayak oh my god, makanya gue tuh sangat membatasi berteman sih di entertainment industry karena karena kayak gimana ya, kita kan punya feeling kalau perempuan tuh sedikit ada rasa saingan sama kita kan, pasti kita punya feeling itulah. Kita perempuan kan lebih peka ya, jadi gue tuh peka banget kalau misalnya ada orang yang aduh kayaknya dia ngeliat gue as a competitor deh, bukan sebagai partner. Padahal gue tuh melihat lawan main gue atau ngelihat semua woman in this industry kayak gue ngelihatnya sebagai partner gue. Dan kalau misalnya mereka sukses, misalnya mereka bareng-bareng, gue seneng banget. Kayak waktu itu sahabat gue masuk nominasi Piala Citra, itu gila, gue nangis kayak oh my god, I'm so proud of you. Kayak kenapa gue harus ngerasa saingan sama dia gitu, karena kita kan harusnya saling mensupport di industri ini gitu kan. Jadi gue agak bingung dan agak sedih kalau misalnya gue pengen temenan sama orang tapi orang itu menganggap gue hanyalah saingan gitu. Jadinya kan kayak nggak tulus pertemanannya. Makanya gue membatasi. Dan makanya menurut gue yang paling penting adalah dari diri kita sendiri adalah kita harus mencintai diri kita sendiri, nggak sih Prilly? Kita harus konten sama diri kita sendiri, harus secure sama diri kita sendiri. Menurut lo seberapa penting sih Prilly self love? Wah penting banget, karena di dunia yang kejam ini. Iya benar sekali. Di dunia yang kejam ini kan banyak banget orang yang memberikan label ke kita. Kayak misalnya, misalnya pas gue lulus, ya iyalah lulus terus berprestasi, orang kaya, jadi kan pasti bisa bayar, bisa nyogok dan lain sebagainya gitu. Ya iyalah Prilly gampang bikin bisnis gitu. Banyak banget orang yang ngasih label ke kita gitu, kayak kita hanyalah orang yang sebenarnya nggak pinter-pinter banget tapi karena punya uang. Atau kita adalah orang yang terlalu mandiri, kita adalah orang yang apa, banyak banget orang kan yang ngasih label itu. Kalau misalnya kita nggak secure sama diri kita sendiri dan kita nggak cinta sama diri kita sendiri, kita akan percaya, kita akan kedoktrin sama pikiran-pikiran orang yang akhirnya kita jadi sama kayak mereka, melabeli diri kita sendiri dan akhirnya percaya sama apa yang orang omongin. Dan itu bahaya banget. Dan itu bahaya banget. Kayak misalnya ya coba bayangin kalau gue nggak secure sama diri gue sendiri, terus orang bilang jangan pinter-pinter nanti takut, bisa jadi gue nggak kuliah karena gue takut terlalu pinter nanti gue nggak dapet jodoh gitu. Tapi kan karena gue secure sama diri gue sendiri, enggak, gue yakin gue akan dapet jodoh kok gitu. Gue harus pinter justru karena gue pengen jadi ibu yang cerdas untuk anak-anak gue gitu. Akhirnya gue tetap melakukan apa yang gue mau, apa yang gue suka, karena gue cinta sama diri gue sendiri dan gue secure sama diri gue sendiri. Coba kalau kita nggak cinta, kita akan ngikutin omongan orang terus. Untuk please everybody. Jadi people pleaser terus gitu. Dan nggak akan pernah ada selesainya. Gak pernah. Karena orang gak akan ada yang pernah bisa please sama kita 100%. Iya, dan gak akan pernah puas. Dan kita udah dapet achievement ini, orang akan kayak masih segitu doang, masih ada yang gini, masih ada yang gini. Orang kan akan terus membandingkan kita kan. Jadi kayak itulah pentingnya ya, contentness di diri kita sendiri. Yes, itulah pentingnya kita merasa enough sama diri kita sendiri, tapi juga tidak merasa puas untuk kita tetap menggali potensi kita gitu. Nah biasanya kalau lagi kayak self love gitu, lagi tema-tema self love, terus habis itu me time, lo biasanya ngapain?
Duh, gue tuh simple banget lagi orangnya. Gue tuh suka banget di rumah kan. Jadi kalau me time tuh itu cuma kayak gue cuma cukup nggak buka WhatsApp kerjaan. Kayak misalnya gue ngomong hari ini gue nggak balas WhatsApp kerjaan dulu ya, I just wanna like nonton Korea kayak gitu. Jadi gue nonton Korea nih, terus habis itu malamnya berendam, terus nggak baca kerjaan. Itu me time buat gue. Tapi gue juga suka banget di rumah sih. Iya kan, di rumah tuh kayak nggak ngapa-ngapain, terus cuma nonton gitu kan. Soalnya kita kan kalau keluar kita harus make up, Iya bener, harus effort ada bikin rambut, penampilan, harus inilah lihat penampilan, harus dandan, ribet kan. Mendingan bener. di rumah dasteran, no make up, terus nonton Korea halu-halu sama drakor gitu kan, itu udah seru banget buat gue. Tapi oke, saat lo keluar, lo dandan dong, kan lo berpenampilan kan. Lo biasanya suka, kalau fashion lo tuh gimana sih? Tergantung mood lagi. Tergantung mood ya? Biasanya gimana? Ya kayak misalnya kalau hari ini gue lagi mood kayak pengen agak rapih, jadi gue pakai blazer. Tapi kemarin gue pakai celana robek yang sampai sini, terus kaos, terus emak gue kayak rocker deh lo. Gue kan sama mama gue kayak temen kan. Kayak, kenapa sih pakai celana kayak gitu? Ya pengen santai aja, terus bisa kayak ke mall pakai sandal jepit gitu. Apalagi sekarang maskeran kan. Jadi kayak gue ngerasa kayak orang nggak mungkin terlalu kenal ini gue gitu. Jadi gue kalau misalkan maskeran, gue dandannya cuma mata doang biasanya. Iya kan? Ininya kosong. Jadi cuma alis doang, maskara udah lipstick nggak usah. Karena kita nggak buka-buka juga kan. Jadi tergantung mood sih gue. Tergantung mood ya. Tapi kalau menurut lo kayak apa makna fashion bagi lo? Jati diri. Menurut gue fashion tuh jati diri gitu. Ya mungkin karena gue tergantung mood, dan gue fashion itu versatile banget buat gue. Gue juga menggambarkan gue adalah orang yang versatile dan adaptif kali ya. Iya betul. Gue orangnya bisa beradaptasi, dan I have many personalities maybe. Jadi bisa ganti-ganti ya, Kadang gue feminin, kadang gue mau agak boyish dikit kadang mau apa. Basically mungkin karena kerjanya di bidang karena aktor juga ya, jadi kita udah terbiasa kayak ya have so many personalities gitu kayak. Dan menurut gue tanpa ada profesi aktor pun kita punya personality pasti banyak lah. Kita punya 3 muka di keluarga, di temen, di lingkungan circle terdekat, bener gak sih? Jadi kayak ya mungkin itu gue. Itu lo ya. Jadi fashion tuh identitas lo juga lah ya. Menunjukkan identitas lo. Menunjukkan identitas. Gue kan nonton lo di Boy. Terus gue ngeliat ini lo kan, walking closet lo kan. Dengan banyak sekali ya koleksi tas lo dan segala macam. Tapi kalau fashion items yang lo suka banget tuh apa? Tas, sepatu yang lo koleksi apa sih biasanya? Gue tuh suka banget tas yang kecil-kecil gitu sih. Tas kecil-kecil. Gue suka banget tas kecil-kecil. Beli tas yang sama gue ya. Sukanya gede-gede. Gue suka tas gede-gede. Gue sekarang tas gede-gede itu karena pandemi. Jadinya karena kan harus masukin hand sanitizer, masukin disinfektan gitu-gitu kan. Jadi mau nggak mau harus beli tas gede. Tapi dulu waktu belum pandemi, tas gue tuh segini-segini yang isinya cuma lipstick. Gue paling gak bisa tuh. Tahu gak sih yang segini doang? Tahu gue. Dan lo tau gak sih sekarang tuh lagi ada trennya kecil banget. Yang kayak gantungan kunci kan? Iya. Yang isikan cuma kaca doang. Lo ada ya? Enggak sih, gue nggak itu. Gue bisa dimarahin sama mama gue. Gue beli yang segini aja, mama gue udah ngomel banget. Jadi isinya cuma kartu ATM sama lipstick doang. Gue suka banget yang segini-segini doang gitu. Nggak tahu deh kenapa. Banyak koleksinya berarti tas kecil ya? Tas-tas kecil yang segini atau yang segini doang, atau yang kayak pokoknya segini-segini deh. Lo kalau tas berani main warna nggak? Berani. Oh berani main warna ya? Berani. Justru gue tuh nggak terlalu. Gue banyak sih tas netral kayak yang nude sama hitam gitu banyak. Pink gitu dah, ungu. Pink banget, shocking ada. Karena gue tuh demen yang kayak warna limited yang orang nggak pakai. Iya, gue ngerti. Gitu kan. Jadi kalau misalnya lagi ada trend fashion nih, terus semua orang pakai tuh tas itu, pasti gue nggak beli. Gitu. Walaupun kayak itu adalah tas branded yang semua orang pakai, yang kayaknya kalau pakai tas itu mahal gitu misalnya. Enggak, gue pasti nggak beli karena kayak menurut gue aduh kok overrated ya, setiap ke mall ada 3-5 orang yang pakai. Jadi gue lebih seneng kayak pakai yang nggak ngetren. Tapi barangnya tuh rare gitu, kayak misalnya Kak ini rare banget lo, warnanya cuma 2 di Indo, itu pasti gue beli. Iya, jadi warna-warnanya yang aneh deh, kayak warna pinknya tuh yang punya apa? Pink campur silver, terus ada yang warnanya biru tapi kalau kena sinar tuh agak kehijauan kayak. Waduh. Gimana ya, kayak warnanya tuh berubah-berubah gitu. Aneh, jadi matchinginnya sih agak susah ya. Cuma gue suka. Kalau sepatu lo heels? Kalau sepatu sendal jepit sih sekarang kebanyakan. Sendal-sendal yang zaman sekarang gitu. Tapi ya kalau gue lagi pengen rapi ya gue heels dan wedges sih. Banyak juga. Sneakers juga ada sih. Karena gue tergantung mood kan. Jadi kadang kalau mau agak tomboy ya gue pakai sneakers. Kalau lagi males pakai sendal gitu. Seru banget. Gue kemarin kan main ke rumah lo dong. Gue mau melihat koleksi. Gue mau melihat tas lo yang ungu tadi, pink silver itu. Ada ungu metalik gitu, ada. Lu jangan sedih. Ungu metalik ada. Gue tuh nggak pernah
berani sih. Kayak gue harus Masa memberanikan sih? diri deh. Harus deh. Iya, Karena gue liat gue ya. ya Gue liat ya. pakai hitam gini pakai ungu metalik Iya, menurut gue cocok. makanya. Tergantung kita pede Apa atau enggak? Benar, yang paling penting pede. Pede. Iya, setuju. Gue bahkan ada tas yang Mickey Mouse, tapi itu tas pergi. Jadi kayak Sumpah? tas sekecil ini, terus dia ada kuping Mickey Mouse-nya. Oh, lucu banget. Aneh-aneh deh gitu. Aneh-aneh sih. Nanti gue mau liat ya. Iya, Nanti iya, gue iya. main-main ya. Harus dong. Oke, sebelum kita pertanyaan terakhir, Oke. kita main game dulu. Oke. Namanya adalah jawab semaunya. Oke. Jadi gue akan ngomong satu phrase, lalu tinggal melanjutkan aja. Melanjutkan kata-kata itu. Betul. Oke, baiklah. Lo ini nggak boleh mikir ya, lo langsung aja. Gue takut Oke. deh kalau impulsif ini. Ketika bangun pagi, hal apa yang langsung gue pikirkan? Lihat handphone. Iya kan? Pokoknya gue kayak Gue liat tiba-tiba jadwal langsung. Iya, Apa ada jadwal WhatsApp gua apa nih? Iya benar. Oke. Orang nggak banyak yang tahu kalau gue itu orangnya. cengeng. Oh ya. Ya gue cengeng banget ya ampun. Tadi di mobil gue nangis gara-gara dengerin Kenapa? lagu. Oh, Aneh kan? aneh sih. Gue Tapi kan gue juga macet, gue gitu dengerin sih. lagu. Kok gue nangis ya? Aneh banget. Lo berarti gampang terharu. Gue gampang terharu dan Lo gampang kebawa iya, suasana. suasana. Iya. Oke. Gue paling bete kalau menghadapi situasi seperti Oh my god, apa ya? Gue jarang bete lagi. Lu jarang bete ya? Gue jarang bete. Kira selalu positif ya? Karena Karena kayak kayak bubbly terus. ketawa-ketawa aja Iya gitu. iya. Tapi apa kayak lo paling nggak suka gitu? Ada di situasi apa? Di situasi circle yang hedon banget. Oh, ya gue kurang suka sih. Teman-teman gue bilang kalau gue orangnya adalah seperti Cewek ambis. Oke, gue merasa feel alive pada saat Gue bersama orang-orang yang gue nyaman. nasihat terbaik yang pernah orang berikan kepada gue. Don't marry rich, be rich. Bagus. Setuju. Menurut gue kebahagiaan adalah Di saat gue bisa terus berada sama keluarga gue. Oke. Prilly, thank you so much. Thank you. Pertanyaan terakhir nih semua harus gue tanya. Oke. Jadi kalau misalkan kan ini obrolan kita akan stay forever di YouTube. Yes. Ya, 5 tahun lagi misalkan lo lagi iseng, terus lo nonton lagi nih episode kita, ya. Oke. Apa yang lo mau sampaikan ke Prilly di 5 tahun ke depan? Ceritanya Prilly 5 tahun ke depan Oh lagi iya, nonton. Berarti Oke. gue umur 30. Ya, hai Prilly. Hai Prilly, umur 30. Udah nikah belum ya? Oh my god, gue undang lagi ya. Gue mau undang lo lagi 5 tahun kita lihat. Iya, kita lihat ya gue udah Iya. nikah. Prilly di umur 30. Gue harap lo udah menemukan orang yang tepat. Amin, amin. Gue harap lo at least udah bisa kayak mamer cincin beneran. Gak beli sendiri. Terus gue harap cita-cita lo membangun sekolah udah tercapai. Amin. Gue pengen banget punya sekolah dan itu target gue di 2025. Amin, semoga bisa tercapai Prilly. Semoga ya, amin. Prilly, thank you so much. Thank you. Udah ngobrol-ngobrol, makasih. Gua seru seneng kalau ngobrolnya banget. tuh kayak satu frekuensi gini seneng deh. Thank you so much Prilly. Sama-sama. Terima kasih teman-teman yang udah Makasih. nonton. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis jam 6 sore hanya di CXO Media. Bye bye.